Dan di tengah juga pandemi COVID-19 ini kan kemarin himbauan pemerintah work from home, banyak aktivitas di dalam rumah juga ya. Semua pindah ke rumah ini dokter ya. Dan ada berita baiknya, di tengah work from home tadi banyak juga informasi atau data angka kehamilan ibu meningkat ini. Ini kabar baik nih dibilang ya. Nah, dan tema kita kali ini adalah bagaimana menyikapi cara mencegah anemia pada ibu hamil di era new normal. Itu seperti apa sih? Apa bedanya dokter sama anemia biasa? Iya, jadi anemia sendiri kan di Indonesia angka kejadiannya masih tinggi ya. Jadi pada tahun 2013 itu sendiri kurang lebih sekitar 37%. Pada tahun 2018 itu malah meningkat 48%. Nah, untuk itu sebenarnya sebelum adanya kasus pandemi ini, kita itu sudah bermasalah gitu loh. Artinya sudah ada masalah anemia sebelum ada kasus ditambah dengan kondisi pandemi ini. Sebelum era new normal itu kita sudah ada beban banyak kasus anemia. Nah, ditambah dengan adanya di era new normal ini ya, di saat banyak yang work from home, kemudian akhirnya berita positifnya adalah banyak positif kehamilan meningkat ya. Yang perlu diperhatikan ya itu tadi, gimana caranya saat kondisi yang sulit ini tadi, dengan kondisi pandemi ini kita juga bisa tetap berupaya untuk mencegah terjadinya anemia pada kehamilan itu tadi. Nah, dan ini tidak hanya peran dari ibu hamil saja atau suaminya saja, tapi juga lingkungan keluarganya, kemudian untuk lingkungan sekitarnya juga berperan di situ. Kemudian bagaimana seorang ibu yang hamil itu tadi, kalau memang belum hamil, bagaimana persiapannya sebelum terjadi kehamilan, tapi kalau sudah hamil bagaimana caranya mencegah supaya tidak terjadi anemia itu tadi. Kemudian dengan kondisi yang disertai dengan pandemi ini, gimana caranya juga supaya tidak tertular dari terjangkit virus corona ini yang membantu lebih berisiko pada ibu hamil tadi gitu ya. Jadi tetap berupaya untuk melakukan protokol kesehatan dan upaya bagaimana lingkungan sekitarnya untuk peduli pada orang-orang yang rentan tersebut. Iya, karena ini juga sangat rentan ya, ibu hamil dan juga lansia terkait dengan COVID-19 ini begitu dokter, penularannya. Oke, baik. Kalau kita kembali lagi ke anemia, sebenarnya ciri-cirinya bisa dilihat nggak sih dokter? Nah, anemia itu kan kalau orang secara awam orang bilangnya kan kurang darah. Tapi berbeda ya, kurang darah itu dalam artian kita harus mengecek dulu kadar dari hemoglobinnya. Jadi anemia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin dalam darah. Nah, kalau pada ibu hamil itu kan dia kondisi HB-nya pada trimester 1 dan 3 itu kurang dari 11. Nah, ini kadar HB ini bisa berbeda-beda tergantung usia dari seseorang, kemudian jenis kelamin, ketinggian suatu tempat yang dia tinggali, kemudian juga dari fisiologis bisa termasuk pada proses kehamilan ini tadi. Nah, kalau pada trimester ketiga tadi trimester 1 sampai 3, trimester 1 dan 3 itu batasnya kurang dari 11 itu disebut dengan anemia. Tapi kalau pada trimester kedua itu bisa sampai di bawah, batasnya adalah disebut anemia kalau nilainya kurang dari 10 pada trimester kedua. Nah, pada ibu hamil ini keluhan sebenarnya nggak terlalu khas. Jadi tapi yang sering dikeluhkan biasanya lemah, letih, lesu, kemudian pusing, berkunang-kunang gitu. Tergantung kondisi atau derajat dari anemianya itu tadi. Nah, kalau pada ibu hamil kadang juga disertai, kalau kondisinya agak berat bisa sampai pada awal trimester pertama itu bisa sampai mual-mual hebat gitu, mual muntah hebat, atau yang anemianya berat sekali bisa sampai timbul karena beban jantungnya lebih berat untuk memompa darah lebih banyak lagi, akhirnya bisa sampai ke arah sesak nafas juga bisa. Gitu. Keluhannya tidak khas, jadi kadang hanya beberapa orang mungkin bisa melihat ya kayak kayak nampaknya lebih pucat ya gitu, tapi belum pasti juga gitu. Jadi untuk memastikannya tetap harus dilakukan pemeriksaan darah. Baik. Ya, untuk melihat kadar hemoglobinnya berapa. Baik. Jadi memang kalau kita lihat kasat mata ya paling itu ya, kalau kita orang awam bilangnya agak pucat terus lemes. Paling itu aja ya. Mungkin Mbak Ida bisa menambahkan ini. Ya, kalau dilihat telapak tangannya itu Mbak berbeda dengan ini. Ciri-ciri orang anemia itu
telapak tangannya kalau kita bandingkan dengan kita yang normal itu juga dia akan tampak berbeda, semakin pucat. Oke, gitu. warnanya berarti iya, warnanya pucat. Kemudian kalau di kedokteran itu kan kita lihat juga di ini mata, konjungtiva kalau istilahnya kita. Kalau kita ya dijelek kayak gini kemudian dilihat. Nah, itu kemudian dari raut wajahnya juga demikian. Yang tadi yang jelas kalau ini ya lemah letih lesu itu ngantukan gitu ya. Padahal kalau orang hamil biasanya juga gampang ngantuk ini, tapi bukan berarti itu adalah belum tentu juga ya. Makanya harus dicek dulu dengan apa tadi, cek lab HB-nya, hemoglobinnya. Dan kadang-kadang orang itu ini Mbak mikirnya, oh kurang darah sama nggak sih dengan darah rendah gitu kan? Nah itu. Kalau darah rendah itu kan hubungannya dengan tekanan darahnya ya, berbeda dengan ini. Kalau hanya darah rendah itu nggak terlalu serumit yang di anemia ini. Kalau itu kan dia pemeriksaannya ya dengan tensi ya, yang di tekanan darahnya, dicek tekanan darahnya. Tapi kalau anemia tetap untuk memastikan bahwa HB-nya seberapa jumlahnya itu harus dicek darahnya, jadi disuntik dulu gitu atau ditusuk ya gitu. Oke, baik. Iya, Kak Ros, kalau misalkan kita nanyain masalah anemia, berarti kan bisa dicegah ya ini sebenarnya. Nah, penyebabnya apa sih sebenarnya? Nah, penyebabnya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ini. Memang karena asupan nutrisinya dia kurang dari awal, sudah kurang gizi juga bisa. Kemudian asupan zat besi, nutrisi terutama zat besinya kurang juga bisa. Kemudian bisa juga sudah banyak makan tapi gangguan penyerapan terhadap dihambat obat menggunakan obat tertentu terus terhambat gitu, atau minum disertai misalnya sudah minum suplemen besi kemudian tapi minum minuman yang kandungannya dapat menghambat penyerapan besi, itu juga bisa. Kemudian bisa memang ada perdarahan gitu, atau karena penyakit kronik. Penyakit kronik misalnya apa? Di Indonesia yang sering sekali adalah TBC. Itu juga bisa TBC, kecacingan, kemudian ada pada daerah tertentu bisa karena malaria, itu juga bisa menyebabkan penyakit anemia. Dia prosesnya sangat lama. Jadi karena penyakit itu meskipun di asupannya baik, tapi ya itu tadi karena ada sakit yang tidak diobati dengan baik, ya akhirnya dapat menghambat penyerapan. Itu juga bermasalah dalam pembentukan sel darah merah itu tadi. Di sisi lain juga selain ini kan kalau untuk ibu hamil yang paling sering karena itu tadi asupan zat besinya yang kurang memang, dan karena kan kebutuhannya juga meningkat gitu. Jadi akhirnya karena asupannya kurang, paling sering penyebabnya karena itu kalau untuk ibu hamil. Oke, baik. Jadi ini buat catatan bagi para ibu hamil bahwa sekarang ini ketika sudah ada positif gitu ya, ada janin dalam tubuh, makannya bukan cuma untuk satu orang, bukan dia doang begitu ya, tapi juga calon bayinya. Oke, baik. Kita break dulu nih Karo sama Bu Ida kasih informasi yang mau lewat, dan kita masih menantikan keluarga Fas. Untuk Anda yang ingin bergabung langsung bisa bertanya lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 0815 7870940.